Saat ini kita mau belajar tentang peluang, yaitu kaidah pencacaan, permutasi, dan kombinasi. Kaidah pencacaan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu kejadian. Ada beberapa teknik pencacaan, yaitu teknik membilang, teknik faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama kita akan bahas tentang kaidah teknik membilang atau pengisian tempat. Misalkan kita memiliki dua pasang kaos kaki dan 3 pasang sepatu, maka cara penampilannya ada 6. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Kaos A itu bisa dipasangkan dengan sepatu 1. Kaos A bisa dipasangkan dengan kaos sepatu 2. Kaos A bisa dipasangkan dengan sepatu 3. Yang ini juga kemungkinan kaos B bisa dipasangkan 1, kaos B dipasangkan dengan 2, kaos B bisa dipasangkan dengan 3. Maka ada 6 kemungkinan susunan yang bisa dilakukan untuk 2 pasang kaos kaki dan 3 pasang sepatu. Demikian. Untuk kasus ini ada 2 pilihan, yaitu kaos kaki dan 3 pilihan untuk pasangan sepatu. Maka secara keseluruhan bisa dikatakan 2 dikali 3 sama dengan 6. Diberikan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Perhatikan, ini tidak boleh ada yang sama. Maka banyaknya bilangan yang terjadi adalah, coba perhatikan, angka ribuan itu dia memiliki 4 angka digit, ya. Kalau satuan cuma 1, puluhan 2, ratusan 3, dan untuk ribuan 4 digit. Nah, untuk paling depan, ya, untuk paling depan itu bisa ditempati oleh angka berapa? Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Tidak 0. 0 tidak bisa ditempatkan oleh ini. Maka yang bisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kemungkinan. Ini 6 kemungkinan, bukan angka 6. Di sini tidak ada angka 6, ya. 6 kemungkinan itu bisa angka 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 7. 0 tidak, karena kalau depan 0 itu bukan ribuan. Nah, sekarang yang kedua, kalau misalkan angka 7 sudah saya tempatkan di sini, maka angka 7 nggak boleh di sini. Yang bisa adalah 0 boleh, karena ini di tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 kemungkinan. Oke, ini 6 kemungkinan, bukan angka. Misalkan angka 5 saya tempatkan di sini, ya. Jadi angka 5 sudah, maka angka 5 sudah tidak bisa di sini. Maka kini bisa berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Berarti berapa? Berarti 5 kemungkinan. Oke. Misalkan angka 4 sudah saya tempatkan di sini, maka di sini masih berapa? Masih 4 kemungkinan, ya, 4 kemungkinan. Di sini kita bisa mengalihkan, ya, 6 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 720, ya. Ini adalah tentang penempatan. Terus selanjutnya, untuk menyatakan rumus dari penempatan itu adalah kalau ada n tempat, maka rumusnya adalah K1 K2 kali sampai ke n cara perkalian dari semua cara pengisian. Permutasi, kombinasi. Permutasi adalah pengaturan sejumlah berhingga objek tanpa pengulangan. Perhatikan, tanpa pengulangan. Jadi ini adalah tanpa pengulangan yang dipilih dari sejumlah berhingga objek lain
yang lebih besar atau sama banyak dari objek yang diatur. Oke, ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang notasi faktorial. Notasi faktorial itu dengan faktorial n faktorial. Dengan n bilangan asli dibaca n faktorial digunakan untuk menyatakan perkalian dari n bilangan asli pertama, yaitu misalkan seperti ini ya. Jadi kalau n faktorial itu berarti 1, 2, 1 kali 2 kali 3 sampai n ya, ini dikalikan. Tetapi ada definisi kalau faktorial dari 0 itu sama dengan 1. Oke, jadi di sini ada contoh 5 faktorial itu berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, itu namanya 5 faktorial. Sekarang kalau 3 faktorial dikali 7 min 5 faktorial itu sama dengan 3 faktorial 2 min 5 sama dengan 2 faktorial itu sama dengan 6 kali 2. Mengapa 6 kali 2? Karena 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Sementara 2 faktorial itu 2 kali 1 sama dengan 12. Demikian 4 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan ini. Jadi kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke. Penugasan kepada 4 karyawan, ya ini 4 karyawan untuk mengemudikan 3 kendaraan yang dapat dilakukan dengan 24 cara. Mengapa demikian? Perhatikan. Jadi di sini ada 4, tetapi yang dibutuhkan itu hanya 3 ya. Ada 4 yang dibutuhkan adalah 3, maka bisa kita hitung seperti ini. 4 ya, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah ini sama dengan 24. Oke, selanjutnya banyaknya permutasi dari n objek ya, dari n objek yang diambil oleh R unsur sama dengan ini ya. Nanti ini kita akan sering memakai ini ya. Jadi ini namanya n permutasi R, n faktorial dibagi n-1 faktorial. Oke. Nah, kalau R-nya sama dengan n, sama dengan berarti n faktorial. Sekarang untuk permutasi dengan pengulangan. Permutasi dengan pengulangan adalah permutasi dari n objek yang diambil dari R, tetapi n objeknya tersebut adalah beberapa yang berulang. Rumusnya seperti ini ya. N faktorial, n1 faktorial, n2 faktorial sampai n r faktorial. Contohnya seperti ini. Kita punya 10 unsur yang memuat 5 unsur sama, 3 unsur sama, dan 2 unsur sama. Maka ini bisa saya buat yaitu 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial, itu untuk membagi 10 faktorial. Kalau ini saya jabarkan itu menjadi 10 faktorial itu 10 menurun ya, ini dari besar ke kecil boleh, 8 7 ini perkalian semua, 6 dan 5 faktorial. Mengapa hanya sampai 5 faktorial? Karena di sini ada 5, nanti bisa kita corek. Oke. Di sini 5 faktorial 3 itu bisa saya uraikan menjadi 3, 2, 1 dan 2 itu 2, 1. Nah, di sini tinggal ngitung. Ini coret dulu. Ya. Ini bisa dicoret dengan angka 6. Sekarang ini bisa coret dengan angka 8. Berarti sekarang tinggal 10 kali 8 kali 9 kali 4 dan kali 7. Oke, ini ketika kita hitung itu sama dengan 2, 5, 20 kemungkinan. Permutasi siklis. Ya, apa itu permutasi siklis? Banyaknya permutasi siklis dari n objek yang ditempatkan dalam bentuk melingkar adalah n-1 faktorial. Jadi permutasi siklisnya adalah untuk yang objeknya itu melingkar. Coba perhatikan ini.
Ada 5 peserta rapat yang menempati kursi pada meja bundar, jadi melingkar. Maka banyaknya susunan posisi duduk yang dapat terjadi adalah objeknya adalah 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan ini berapa ini? 6 kali 4 berarti sama dengan 24 ya. Untuk siklis cukup sederhana rumusnya. Sekarang sampel terurut. Jika sebuah bola diambil dari wadahnya sebanyak R kali, maka yang dipilih adalah sampel terurut berikut berukuran R. Misalkan kalau sampel dengan pengembalian, maka itu adalah N kali N kali N sampai R pengambilan. Mengapa? Karena tidak berubah secara jumlah, jadi N terus ya. Jadi kalau 5 terus, tergantung berapa kali pengambilan. 5 dikembalikan masih 5, dikembalikan masih 5, dikembalikan. Maka hasilnya adalah N kali N kali N sampai N pangkat R, kalau itu dengan sampel pengembalian. Sekarang kalau sampel tanpa pengembalian itu, maka sampelnya itu semakin berkurang. N, kalau pengambilan pertama tidak dikembalikan menjadi N-1, lanjut N-2 dan seterusnya sampai N faktorial dibagi N-R faktorial. Ini adalah permutasi. Sekarang selanjutnya adalah tentang kombinasi. Kombinasi adalah pengaturan sejumlah berhingga objek yang dipilih tanpa memperhatikan urutannya. Banyaknya kombinasi dari N objek yang diambil R unsur pada suatu saat adalah rumusnya ini. Perhatikan ya, rumusnya ini ya. N faktorial dibagi R itu yang diambil berapa? Faktorial dikali N-1 min R faktorial ya, min R faktorial. Kalau bisa kita rumuskan seperti ini. Oke, kita lihat beberapa contoh ya. Dari 20 siswa akan dipilih 3. Yang perlu diperhatikan ini ada urutan ketua, bendahara, sekretaris. Maka kalau ada urutan seperti ini, itu adalah permutasi. Permutasi dari berapa? Permutasi dari 20 permutasi diambil 3. Rumusnya adalah, kalau ini saya tulis rumusnya dulu, berarti N faktorial N min R faktorial. Kalau saya tulis berarti 20 faktorial 20 dikurangi 3 faktorial sama dengan 20 faktorial dibagi 17 faktorial. Kalau saya uraikan berarti 20, 19, 18 kali 17 faktorial. Mengapa hanya sampai 17? Karena nanti bisa dibagi dengan 17 faktorial di sini. Nah, ini saya bagi, maka tinggal ngitung yang ini. Oke. Ini hasilnya adalah 6, 8, 40 kemungkinan. Coba perhatikan ini. Dari 10 orang anggota pramuka, nah ini kurang A, akan dipilih 4 orang sebagai peserta. Di sini tidak ada tingkatan. Ya, jadi dibolak-balik tidak masalah. Kalau seperti ini, maka ini adalah kombinasi. Nah, ini kombinasi dari 10 kombinasi diambil 4. Maka rumusnya adalah N faktorial R faktorial N min R faktorial. Kalau saya masukkan angkanya berarti menjadi 10 faktorial. Jadi itu berapa? 4. Berarti 4 faktorial 10 dikurangi 4 faktorial. Sekarang berarti menjadi 10 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini 10 kurangi 4 sama dengan 6 faktorial. Nah, di sini kita tinggal menghitung, menjabarkan. 10-nya bisa saya jabarkan faktorialnya menjadi
10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Mengapa? Karena ini ada 6, nanti bisa kita hilangkan dengan 6 faktorial di bawah. Nah, tapi 4-nya kami jabarkan menjadi 4, 3, 2, 1. Di sini 6 faktorial. Ini saya coret dengan 6 faktorial. Maka sekarang menjadi, ini bisa saya coret dulu. 8 hilang, ini saya coret menjadi 3. Berarti sekarang menjadi 10 kali 3 kali 7. Samanya berapa? 210. Oke, demikian. Semoga bermanfaat dan nantikan video berikutnya. Terima kasih.